Kita sering membaca manhwa, atau menonton film kungfu. Di sana, dunia persilatan, atau yang sering disebut murim atau janghu, terlihat sangat memukau. Orang-orang bisa menghancurkan batu dengan tangan kosong, melompat di atas air, dan hidup bebas sebagai pendekar pedang yang heroik. Kita sering berkhayal, andai aku bisa ke sana, aku pasti jadi pendekar hebat, punya jurus sakti, dan dikelilingi wanita cantik atau pria tampan. Tapi, mari kita berhenti sejenak dan gunakan logika kita hari ini. Mari kita buang plot armor atau perlindungan tokoh utama yang biasa kita lihat di komik. Jika kita, manusia modern yang biasa hidup dengan AC, internet, dan hukum HAM, tiba-tiba ditarik masuk ke dunia itu, apakah itu akan menjadi mimpi indah atau justru mimpi buruk yang tidak pernah berakhir? Bayangkan, detik pertama kamu membuka mata, kamu tidak lagi di kamar tidurmu. Udara yang kamu hirup berbeda, lebih segar ya, tapi juga membawa aroma tanah basah, getah pohon, dan mungkin bau samar dari hewan liar. Tidak ada suara notifikasi HP, tidak ada suara motor di kejauhan, hanya sunyi yang mencekam. Hal pertama yang akan membunuhmu ini bukanlah pendekar jahat, melainkan lingkungan. Dunia murim biasanya berlatar belakang Tiongkok zaman kuno, setara dinasti Song atau Ming. Tahukah kamu apa artinya itu? Tidak ada sanitasi modern. Jika kamu berhasil keluar dari hutan dan menemukan desa, hidungmu akan diserang. Bau kotoran kuda, keringat manusia yang jarang mandi, karena air bersih itu susah didapat, dan bau darah dari pasar jagal, bercampur jadi satu. Kamu haus? Jangan harap bisa mampir ke minimarket beli air mineral. Kamu harus minum air sungai atau sumur. Dan bagi perut kita yang terbiasa dengan air steril, bakteri kuno di air itu bisa menyebabkan disentri dalam waktu 24 jam. Di dunia di mana antibiotik belum ditemukan, diare bisa berarti kematian. Ini bukan lelucon. Sebelum kamu sempat belajar satu jurus pun, kamu bisa mati karena dehidrasi akibat sakit perut. Lalu, bahasa. Kamu mungkin berpikir, oh aku bisa bahasa Mandarin sedikit. Tapi ingat, bahasa yang digunakan di era itu adalah bahasa Tionghoa klasik dengan dialek daerah yang kental. Apa yang kamu pelajari di kursus bahasa modern mungkin terdengar seperti omong kosong bagi mereka. Tanpa kemampuan komunikasi, kamu adalah orang asing yang mencurigakan. Pakaianmu aneh. Rambutmu, jika kamu pria dan berambut pendek, dianggap melanggar norma. Karena di zaman itu, rambut adalah warisan orang tua yang tidak boleh dipotong. Kamu bisa saja ditangkap penjaga desa karena dianggap mata-mata dari sekte sesat atau kerajaan musuh. Mari berkhayal, kita lolos dari tahap bertahan hidup awal. Kamu sudah bisa bahasa lokal sedikit, dan perutmu sudah beradaptasi. Sekarang, kamu sadar akan satu hal mengerikan. Kamu adalah semut. Di dunia modern, kita punya hukum. Jika ada orang kaya memukulmu, kamu bisa lapor polisi, kamu bisa viralkan di media sosial. Di murim, kekuatan adalah hukum mutlak. The strong eat the weak. Di dunia kita, mungkin dia cuma akan marah. Di murim, tatapanmu bisa dianggap tidak tahu diri atau mencari mati. Dia bisa menebas lehermu saat itu juga, dan tidak ada pengadilan yang akan menghukumnya. Kenapa? Karena ayahnya adalah ketua sekte, dan dia punya tinju yang lebih keras dari hakim setempat. Ini adalah konsep face, atau wajah, atau harga diri yang ekstrem. Nyawa rakyat jelata yang tidak bisa bela diri, seringkali dianggap tidak berharga. Kamu harus belajar menunduk, bersujud, dan menelan harga dirimu setiap hari, hanya untuk tetap bernapas. Tapi, tentu saja tujuan kita ke murim adalah menjadi pendekar, bukan? Kita ingin menjadi kultivator. Kita ingin punya tenaga dalam atau ki. Mari kita bahas prosesnya secara faktual. Berdasarkan lore murim pada umumnya, ini bukan seperti di game RPG, di mana kamu naik level dan HP-mu penuh lagi. Pertama, kamu butuh bakat atau tulang akar. Jika tubuhmu tidak cocok untuk menampung ki, kamu selesai. Kamu hanya akan jadi pelayan sekte seumur hidup. Tapi, anggaplah kamu punya bakat. Proses mengumpulkan ki atau tenaga dalam itu menyakitkan. Bayangkan kamu harus duduk bersila selama 12 jam. Tidak boleh bergerak. Mencoba merasakan aliran energi di dalam tubuh. Jika pikiranmu melayang sedikit saja, mungkin teringat makanan enak atau rindu rumah, kamu bisa mengalami penyimpangan ki. Penyimpangan ki itu seperti stroke, tapi lebih parah. Pembuluh darahmu bisa pecah dari dalam, organ dalammu terbakar, atau kamu menjadi gila permanen. Risiko ini nyata setiap kali kamu bermeditasi. Selain itu, latihan fisiknya di luar nalar. Kuda-kuda selama 4 jam di bawah air terjun, memukul pasir besi panas dengan tangan kosong. Untuk melatih jurus tapak besi di dunia nyata, ini akan menyebabkan kerusakan saraf permanen dan artritis di usia muda. Di murim,
Kamu harus menahan rasa sakit itu setiap hari. Tidak ada hari libur. Karena jika kamu istirahat sehari, musuhmu berlatih sehari lebih banyak. Dan itu artinya kematianmu semakin dekat. Sekarang, mari kita masuk ke dalam sekte. Kita sering membayangkan sekte itu seperti sekolah asrama yang seru, seperti Hogwarts di Harry Potter versi kungfu. Padahal, realitanya lebih mirip lingkungan kerja korporat yang paling beracun atau toksik ditambah dengan senjata tajam. Sumber daya itu terbatas. Pil kultivasi, tanaman herbal, senjata pusaka, semuanya terbatas. Untuk mendapatkannya, kamu harus bersaing dengan sesama murid. Teman sekamarmu mungkin tersenyum padamu hari ini, tapi besok dia bisa saja meracuni tehmu agar dia bisa mengambil jatah pil kultivasimu. Di Murim, kepercayaan adalah barang mewah yang sangat mahal. Kamu harus pintar berpolitik, kamu harus tahu siapa tetua atau elder yang harus dijilat, siapa murid senior yang harus dihindari, dan faksi mana yang sedang berkuasa. Salah memilih faksi di dalam sekte bisa membuatmu dikirim ke misi bunuh diri. Seperti disuruh mengambil rumput di sarang harimau iblis sendirian. Dan ingat, tidak ada asuransi kesehatan atau jaminan pensiun. Jika kamu cacat saat latihan atau misi, sekte kemungkinan besar akan membuangmu karena kamu dianggap sampah yang menghabiskan nasi. Di film, pertarungan itu indah, koreografinya rapi. Tapi jika kita menggunakan logika, pertarungan hidup mati dengan senjata tajam itu mengerikan, cepat, dan kotor. Tidak ada aturan ronde, tidak ada wasit. Musuhmu akan menggunakan cara apa saja untuk menang. Melempar pasir ke mata, menyerang titik vital di selangkangan, menggunakan racun, atau mengeroyokmu. 10 lawan 1. Itu semua sah di dunia Murim. Demi kelangsungan hidup, dan luka akibat tenaga dalam itu bukan sekadar lecet. Jika dadamu dihantam tenaga dalam, organ dalammu hancur. Kamu tidak akan langsung mati, tapi kamu akan menderita batuk darah berhari-hari, perlahan mati karena pendarahan internal, tanpa ada dokter bedah yang bisa menolongmu. Tabib hanya bisa memberimu ramuan herbal dan jarum akupuntur. Sisanya terserah nasib. Pikirkan juga psikologisnya. Sanggupkah kamu, manusia modern yang mungkin belum pernah menyembelih ayam, tiba-tiba harus menebas leher orang lain, sensasi pedang memotong daging, tatapan mata orang yang nyawanya hilang di tanganmu, itu akan menghantuimu selamanya. Di Murim, membunuh adalah rutinitas. Jika mentalmu tidak kuat, kamu akan gila sebelum menjadi pendekar hebat. Semakin lama kita di sana, semakin kita merindukan ke hal-hal kecil. Kamu akan rindu rasa micin. Makanan di sana mungkin tawar atau hanya asin saja. Kamu akan rindu musik dari Spotify, karena hiburan di sana hanya suara seruling atau biola 2 senar yang menyayat hati. Kamu akan rindu kenyamanan toilet duduk dan tisu. Kamu akan rindu perasaan aman, perasaan bahwa kamu bisa tidur nyenyak tanpa perlu memasang jebakan di pintu atau tidur dengan memegang pedang. Dan yang paling menyakitkan, kamu akan menyadari bahwa konsep cinta di sana seringkali transaksional atau tragis. Pernikahan politik antar klan adalah hal biasa. Menemukan cinta sejati di tengah dunia yang penuh darah adalah keajaiban yang langka. Tapi, sahabat suka berkhayal, tidak adil jika kita hanya bicara buruknya. Jika, dan hanya jika, kamu bisa bertahan melewati semua neraka itu. Imbalannya memang luar biasa. Bayangkan sensasi saat kamu berhasil menembus batas tubuh manusia. Kamu bisa mendengar suara daun jatuh dari jarak 100 meter. Kamu bisa melihat gerakan sayap lalat dengan jelas. Tubuhmu terasa ringan, penyakit-penyakit kecil hilang. Kamu tidak lagi terikat gravitasi sepenuhnya. Ada kebebasan absolut yang tidak dimiliki manusia modern. Kamu tidak terikat jam kerja 9-5. Kamu tidak pusing dengan cicilan rumah atau pajak. Kamu adalah penguasa nasibmu sendiri. Jika ada yang tidak kamu sukai, dan kamu cukup kuat, kamu bisa mengubahnya. Ikatan persaudaraan atau brotherhood di dunia Murim, walau langka, adalah yang paling kuat. Ketika kamu menemukan sahabat yang rela mati bersamamu, satu cawan arak bersaudara selamanya. Itu adalah ikatan yang lebih dalam daripada pertemanan manapun di dunia modern. Itu dia. Khayalan paling logis. Jika kita masuk ke dalam dunia Murim, kita kemungkinan besar tidak akan menjadi seorang pendekar, tapi kita hanyalah rakyat jelata biasa. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian ingin tetap masuk ke dalam dunia Murim? Jika iya, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Pencet like jika kalian suka video ini, dan klik subscribe untuk mendapatkan cerita khayalan terbaru dari kita. Terima kasih. Sampai jumpa, sahabat suka berkhayal.